Pas saya lihat di pinggir, saya bacok lagi saya bang. Saya bacok lagi. Ya, adalah korban di situ. Are we gonna play now? Ready for the show? I'm about to take down, you already know. Get the fuck out of my face now, yeah you gotta go. Man, I'm on the chase. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Bang Jabes di host Albes Channel. Di kesempatan kali ini alhamdulillah Albes Channel kedatangan langsung dari alumni Bastar angkatan tahun Bang 11-12 Kang Jal. 2011-2012 dari basis kampus ya. Alangkah baiknya lagi nih langsung sendiri nih yang kenalin biar lebih afdol. Silakan Kang Goda. Sebelumnya terima kasih buat Kang Jawa nih yang udah Sami-sami, undang Kang kita Goda. nih. Ya. Jadi udah lama nggak ketemu. Udah lama. Yang kangen sama gua nih. Kenalin nama gua Goda. Ex-Bastar lah. 11 basis kampus. Nongkrongnya mah di Haram. Nongkrongnya di Haram ya Bang ya. Mantap. Makasih banyak nih buat Kang Goda yang udah mau menyempatkan mengisi acara di Albes Channel di sela-sela kesibukannya nih Bang Goda. Sekarang Bang Goda apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah ya Bang Goda. Kegiatan apa Bang Goda sekarang? Alhamdulillah saat ini masih bekerja ya. Ya. Ada di Luliang sih, di perusahaan daerah. Perusahaan daerah di cabang Luliang kebetulan. Ya. Dan aktif juga di politik nih Kang Goda ya. Pengennya sih masuk, cuman belum waktunya kayaknya. Iya. Kalau untuk di organisasi, alhamdulillah ya buat ya. masyarakat lah. Ya, karena kan sering juga ngeliat postingan Kang Goda selalu ngawal nih ya pemilihan nih. Alhamdulillah. Belajar Kang. Belajar ya Kang ya. Ini kan kita kontennya lagi gembar-gembor nih di medsos Kang Goda. Karena kan medsos kan media bisa dilihat semua ya. Karena sekarang kan udah zaman gadget sama YouTube ya Bang ya. Betul. Kita lagi mengupayakan untuk mengurangi angka tawuran di 2020 ini Kang Goda. Kang Goda kan orang pengen tahu nih dulu Kang Goda storytellingnya nih dari dulu Kang Goda SMP di mana Kang Goda? Kalau saya sih kebetulan namanya yayasan ya, Yayasan Yadul Jana. Itu lokasinya di Ciberem lah. Ciberem. SMP lulusan di situ pernah juga SMP Negeri 1 Taman Sari, cuman ada masalah sedikit jadi keluar lah. Iya. Dari SMP bisa masuknya Bastar, referensinya gimana Kang Goda? Sebetulnya sih niatnya dulu masuknya bijat ya. Bijat ya. Abang saya kan dulu di YJTA nih. Ya. Kalau soal tawuran memang dari SMP itu memang hobi. Oh iya. Suka juga. Suka. Abang di YJTA nggak mungkin juga masuk sekolahan lain. Kalau Ya. masuk sekolahan lain otomatis bentrok sama bang saya dong. Ya, bentur ya Bang. Kebetulan di kampung saya ada banyaknya anak Bastar juga. Ya. Alumni Bastar lah kayak gitu. Contohnya pas saya lulus ditanya sama kawan saya. Ya. Kawan saya namanya Marwi itu. Mau masuk mana katanya? Masuk bijat lah. Kenapa nggak Bastar? Kan di sini Bastar semua katanya. Oh iya. Ya kan abang gua di bijat saya bilang. Cuman nggak lama abang saya pulang kampung, pikir juga mungkin Marwi juga semangat. Oh abang udah lulus tuh? Udah bukan lulus, pindah ke Medan. Oh pindah ya Bang? Pindah kampung. Cuman tambah semangatnya Bastar aja dah Bastar. Soalnya dia udah tahu nyali saya lah gitu. Ya. Udah tahu nyali. Pas gitu oke, antar gua daftar. Pas gitu ya udah daftar ke Bastar. Alhamdulillah. Jadi masuk ya KTP 3 jadinya. Storytellingnya Bang Goda dari SMP itu awalnya mau masuk Bijat. karena abang sekolah di situ. Betul. Pas abang pindah ke Medan, Bang Goda ditarik sama Marwi masuk Bastar. Memang feeling juga kencang ke Bastar. Bastar ya Bastar. Bang. Dari situ juga notabene ya alumni anak-anak Bastar lah ya Bang ya. Soalnya kan ada alumni juga yang ngaruh namanya Deden lah. Memang tetangga Ya, juga. Deden ya. Perjalanan masuk Bastar dulu ngambil basis Haram ya Bang?
kampus ya. Kalau kita kan kampus, namanya kampus tetap nongkrongnya di haram pasti. Oh gitu. Pasti di haram. Kan di haram itu kan rivalnya kan sama out ya bang ya. Betul, out, ya out ada. Out ya. Itu abang pernah sih nggak sih ngalamin mos-mosan kayak gitu tuh zaman dulu itu? Awal-awal mos itu ada kejadian seru. Boleh Ada. tuh bang ceritain. Kalau ini ada saksinya nanti kalau mudah-mudahan Anwar lihat, kalau dagang jengkol ya. Ya. Mudah-mudahan Anwar lihat. Kita belum ngerti bang nih, namanya mos. Kita dari Mawar tuh, nanti kalau ada out jangan lari katanya. Jangan lari. Feeling saya memang hobi ribut ya. Saya juga kalau ngapain lari kalau saya nggak bawa apa-apa gitu kan. Tiba-tiba nyampe haram, outnya udah nunggu, bentrok. Saya udah di depan nih, kawan-kawan saya kok lari, saya bilang. Kawan-kawan saya kok lari, masa udah rame. Saya kalau lari, kalau sepatu saya dilipat nih, dilipat sama hobinya kayak gitu saya lipat. Kalau saya pertahanin sepatu saya kan lambat. Saya buang sepatu saya. Oh dibuang tuh? Nah, pas di bawah tuh BTM saya tanya, War, kok lari? Katanya tadi nggak lari, saya bilang. Korban jadi sepatu. Anwar tuh saksi Anwar. Awal pertama tuh, bos-bosan itu Iya. cerita lucunya. Lucu lah. Karena ngeliat out banyak, anak-anak pada balik kanan, nggak tahu tuh. Bukan balik kanan, outnya udah mental. Oh, outnya udah Udah mental. mental. Masa rame. Terus kata dia kan kalau ada masa pun nggak usah lari. Ya, Saya nggak lari, tahu di belakang udah kosong. karena udah masa udah ngegerut ya bang Udah. ya. Kalau pikir saya kan ngapain lari gitu, nggak bawa apa. Itu awal mos-mosan ya bang ya. Betul. Di haram ini kan identiknya pasti setiap pelajar itu benturan bang, karena ya kalau bisa dibilang titik temunya anak-anak STM Bogor ya di haram bang. Bolehlah abang ceritain benturan-benturan sama STM mana aja di abang zaman kelas 1 itu bang? Kalau buat saya sih ya pasti out ya. Awal kelas 1 udah pasti sering ya. Sering bertemu. Tapi buat saya sih alhamdulillah. Kalau untuk mundur ya nggak pernah, kalau buat saya nggak pernah. Ya. Kalau untuk di haram ya, untuk di haram nggak pernah. Selalu fake ya bang Nura? Selalu siap kalau senior nih, senior Butong, Anwar. Kalau bilang siap, di depan ya di depan. Ya. Alhamdulillah sih belum pernah apes kalau di haram. Dan tahu saya juga kan di haram itu kan ributnya itu kan gak pernah lama bang. Ibaratnya outnya jalanin ke bawah, kita ditanyakan dong langsung benturan. Kebanyakannya mecat sama warga nih bang. Kalau buat saya sih kalau untuk ada pun warga, kalau saya nggak bawa sajam ya nggak, jarang lari saya. Lari juga paling jalan biasa Ya, kayak gitu. karena nggak bawa barang ya bang ya. Betul. Adapun walaupun musuh bawa celurit, bawa apa, ya alhamdulillah masih ya diladenin lah istilahnya. Alhamdulillah zaman saya di haram pasar itu kuat bagi saya Ya. gitu. Bagi saya kuat gitu. Soalnya zaman itu walaupun saya kelas 1 bang, Ya, walaupun kelas 1, kelas 3 tuh udah jarang ribut. ya, udah santai gitu ya bang. Tapi kelas 1, kelas 2 itu jiwanya memang jiwa ribut semua. Masih lah ya, masih. Pokoknya mah zaman saya itu harap lah muncul orang Ya. sunat ya mah. Di depan siapa yang paling depan, siapa yang depan. Karena kan kita juga pengen tunjuk gigi ya bang ya, namanya kelas 1 ya bang ya. Betul. Pengen, oh siapa sih ini gitu kan. Nah, gua gali lagi nih bang, kejadian di mana aja nih bang selama kelas 1 nih bang, yang momen-momen abang yang pecah nih bang, terutama sama rival sama out lah. Kalau awal-awal saya kelas 1 ya, kelas 1 di haram tuh udah pasti hampir tiap hari, bahkan bisa 4-5 kali lah sehari. Sehari udah kayak minum obat ya bang. Bahkan lebih. Minum obat sehari 3 kali. Iya. Kalau buat saya yang paling berkesan ya di haram. Di haram ya bang. Bolehlah diceritain abang lah, ngetos-ngetosnya gitu. Kalau saya kebetulan ngetos mah jarang ya. Kalau lamun cek baru datang mah siapa kok tangan kosong wae gitu. Emang sih selama di haram alhamdulillah tangan kosong terus bang. Nah, kosong ya, bom-boman ya bang. Ya, tapi apapun yang dibawa sama lawan saya ladenin. Boleh ditanya mungkin kalau angkatan saya yang nggak ngaku boleh nemuin saya gitu aja. Ya.
Kelas 1 udah yang hebatnya benturan terus nih sama Out nih Bang ya. Di tahunan dulu nih Kang Goda. Ya. Lo hebatnya udah rival tuh udah segen lah di tahunan itu ya. Karena udah sering bentrok lah sama Kang Goda nih dari rival. Pernah gak sih lo namanya kita yang ngerasa yang ngebawa janjian-janjian gitu sama rival tuh? Janjian pernah. Buat saya sering ya. Bahkan kita di Bastar itu dulu udah saya kelas 1 2 3 ya, udah mau naik ke kelas 2 disebutnya Bastar itu satu bis miring. Satu bis miring. Nah, waktu kalau bulan puasa pulang pasti nungguin bis. Oh itu ada bis tuh Bang? Ada. Baru ngedenger juga nih, Ada. daerah Ciampus ada bis. Pas pulangnya itu depan rumah saya lagi. Boleh ceritain Bang, satu bis miringnya nih. Jadi kalau kita nih udah nungguin di TPR nih di Empang, naik bis satu semua, kita tuh udah ditungguin di jalan. Entah di Muara, di Gang Kosasi, Lapangan Sakura tuh yang sering mah. Ya, Lapangan Sakura Bang. Lapangan Sakura. Tapi tetap kita ladenin. Apapun kekuatannya, sering kita ngobrak-abrik di Sakura tuh. Oh, diacak-acak tuh. Mau dijakam musuh pun jadi, kalau itu angkatan saya ya. Buat saya Bastar is the best. Di tahunan itu ya Bang. Kalau tahunan saya. Kalau Karena bagi saya udah kelas 2 tuh musuh nggak ada buat saya kalau diharam. Terus pernah juga janjian di Wapres. di Wapres. Kita tuh sama-sama Bastar kampus sama Out Haram lah. Situ taunya dia orang, terus saya pada bawa tamu. Nggak lama ketemu, bentrok. Saya emosi di situ Kang. Emosi saya, tangan saya seolah kena nih berdarah. Oh, kena juga. Nah, saya kejar sampai jauh, sampai ke atas. Tapi beres ngenain itu dia langsung mental. Mental langsung, pada kabur. Saya kejar sampai, sampai ke atas punya Wapres. Saya ada veteran juga di Gang Mas tuh namanya, bersihin tangan saya. Pas mau bersihin, kok Out ada lagi saya bilang. Ada lagi, mau mukulin saya, dipisahin sama alumni. Saya bilang tuh ke bawah aja, saya bilang. Kalau mau lanjut ke bawah aja. Tadi kok lari saya bilang kan. Benturan tuh Bang di situ. Benturan. Sampai itu sih nggak lama benturannya, dia orang pada kabur. Udah ngenain, kabur. Lihat saya kabur. Emang sih kena sih dilempar. Dilemparin si barang itu ya. Dilempar entah pakai batu apa gitu. Karena kan gila juga ngasih badan dikecerotin, ya siapa orang yang enggak taab ya kalau ukurannya, kalau orang bahasa yang betul taab lah. Apalagi baywan gitu ya kan Ketika gitu. gini, Bang, ketika kita dulu punya nama, apa-apa tuh banyak yang ngasih. Mau istilahnya kan kita kalau ada alumni tuh dikasih kenang-kenangan apa namanya? Warisan lah. Kita zaman sekolah teh mah Warisan lah Kang ya. waktu saya jago diberi gue warisan. Dikasih banyak baju, celana, jaket, sepatu, macam-macam lah, tas tuh. Baju pernah isian ayam tak ngasih. Iya ayam. Hal-hal momen kan banyak banget itu kan, untuk konteksnya ribut ya Kang Goda ya. Hal-hal lucu zaman-zaman STM tuh pastilah Kang Goda juga ngalami ya hal-hal lucu dalam arti ya yang bikin Kang Goda ingat gitu sampai sekarang gitu Kang Goda. Hal lucu tuh pasti banyak Kang. Pasti banyak. Tadinya kita lihat musuh tegang nih. Sesudah berantem, contohnya diharam. Kalau ada yang ketangkap, digebukin sama warga, sesudahnya kita kumpul, kita ketawain. Malah diledekin ya. Tapi penyemangat kayak gitu. Ya, benar Kang Goda. Pernah kejadian kita tuh lagi nongkrong di tangga BTM. Ada anak Out 3 orang udah kelas 3 ya. Memang sih alumni juga kata alumni kuat nih. Ya lagi pada ngapain di sini katanya. Kata saya kan gini Bang, lagi nongkrong Bang. Gua nih Out 14 haram katanya. Mau berantem sama kalian. Ayo saya bilang kan. Ayo, tapi jangan di sini katanya. Di TPR aja di Empang. Ya, di Empang. Ayo saya bilang, saya ladenin. Pasar kan banyak Bang nih. Ya. Dia cuma 3 orang, 4 orang nih. Saya kan kalau saya ini anak-anak semua nggak enak juga, nggak sebanding. Ya. Dia bilang satu-satu 4 orang, 4
4 naik kan. Saya bilang oke, senang saya juga kayak gitu. Mau satu-satu, kebanyakan ayo, saya bilang. Dia di sebelah sana, dekat-dekat ngelemparin kaca ke saya. Brr katanya, lemparin kaca, saya tendang jatuh. Saya pukulin, kabur dia. Nah, anak main butuh si Kobul ada. Si Kobul pasti ingat loh. Oh, dia nyamperin, nantangin, begitu ngelempar kaca langsung Saya apa? tonjok, saya tendang, gak lama kabur. Ngilangin gengsi kali Kang, karena aduh lawan no, dia yang bawanya nih di sini. Ya, istilahnya saya awal-awal sekolah mau outnya 30 orang, 50 orang pun saya sendiri saya ladenin. Ya. Tapi saya bilang, saya sendiri pun sanggup ngeladenin dia kayak gitu. Ngapain saya banyak-banyak kayak gitu kan? Kita unjukin aja. Ya. Jadi masa pun kalau kita berantem, kalau kita lihat nggak bawa apa-apa gitu ya, jarang gitu nangkap kita. Ya. Jarang. Jadi, malahan di orang pada senang kalau kita tangan kosong. Berarti benar-benar nyali murni ya, nyali pure ya Bang ya? Kalau saya pribadi nyali murni. Nyali murni ya Bang ya? Bahkan saya kalau musuh udah nggak mau berantem, jadi kawan. Oh iya. Ketemu di haram, salaman biasa. Oh gitu, sama gitu. Banyak anak angkatan saya kayak gitu. Jadi udah sering lah, saking seringnya dia udah tahu lah kapasitasnya ya Kang Goda ya. Udah nggak mau. Udah nggak mau ya, untuk haramnya ya Bang ya. Nah pernah nggak sih Bang, lu tuh kayak kan kayak mungkin pengalaman narasumber yang sebelumnya tuh main kemana, ngalong kemana, tapi yang momennya tuh inget gitu Bang. Ya maksudnya dalam konteksnya ya ketemu sama rival yang lain gitu kan, karena kan bahasa kan rivalnya banyak juga ya gitu ya Bang ya. Ada Bera, ada Tede gitu ya Bang. Pernah nggak Bang lu ngalamin kayak gitu? Kalau ngalong pernah Bang ya, pernah cuman jarang lah. Ya. Kalau bagi saya yang penting mah haram, jangan sampai lemah. Ya. Yang wajib saya jaga itu aja. Ya. Cuman pernah ngalong ke Badal, ke Padang juga pernah. Cuman kalau yang sering itu ke Badal, cuman udah sama-sama tahu. Ya karena kan ketemunya mungkin out haram juga Bang. Itu lagi. Itu lagi ya. Bahkan kalau saya zaman sekolah Bang, waktu sekolah, walaupun itu alumninya kalau memang ngajakin ribut, ayo saya ladenin. Oh di Jawa sempet juga tuh, udah alumni dia ngajakin ribut juga kalau udah. Ada, saya ladenin. Oh boleh tuh ceritain. Waktu di haram, banyak berantem aja sama gua gitu ya. Ya lu kan alumni gua bilang. Ya nggak apa-apa, ya udah pakai seragam dulu aja saya bilang. Kalau gua mah siap kapan aja. Yang penting mah nggak ada tuntutan aja. Iya. Sama alumni pernah, dites juga pernah sama alumni. Alumni Pengumbahan ya dulu. Namanya saya lupa. Saya out nih katanya. Saya out nih. Digendeng saya lagi kaget juga saya. Out. Gua lagi nyantai kok. Digendeng tiba-tiba berani aman gitu kan. Lepasin lah, gua bilang kan. Lepasin. Mau berantem ayo saya bilang. Jangan di sini tempat sepi ayo digituin. Kalau nggak ramai-ramai mah. Cuma ujung-ujungnya dia ngaku. Gua alumni Bastar gitu. Oh ngetes gitu ya Bang Ngetes, ya. ya. Karena ini nih yang namanya goda-goda ada kelas gua nih yang center. Gue pengen tahu nih kalau gua ibaratnya gitu, taunya mah dijabanin pisan gitu ya. Jabanin Bang. Kalau saya memang dulu saya tinju. Oh, Di tinju. Balai Kota Kuning tuh badan saya lagi bagus-bagusnya ya. Oh, pantesan sekali gini ngejongkeng. Powernya kenceng ya. Tinju kuat 7 bulan, 8 bulan saya di Kemuning tuh latihan. Oh iya di Kuning. Cuman karena perkembangan ditinggalin lah sama saya. Pas ngomong badan masih enak-enaknya Wak. Ya. Jadi baik lah gitu. Siap tarung dia Siap mah. tarung lah ya Kang Goda. Apalagi dulu di Surkan tuh pernah sering juga Bang. Oh di Surkan? Ya. Dari zaman SMP udah sering ke sana. Di Bastar lanjut lagi. Kalau saya bilang musuh tuh ini lagi saya bilang. Kalau si Rian Darwin nih pasti disurkan lah rumahnya. Kalau lihat video sih lihat video ini ya, dia ngasih batangan ke saya. Kak, gua udah jalan ketemu lu nih. Gua pengen lihat lu lah kayak gitu. Lihat nyali lah gitu Bang ya. Saya kan senang sama ada groginya ada, senang juga ada. Ya. Saya dikasih sama tuan rumah dikasih ini gitu loh. Dikasih batangan lah ya, semua itu. pegangan lah ya Bang.
samurai. Saya maju dari bawah udah teriak-teriak. Saya maju, saya acak-acak sampai bawah bang. Suka itu si Itat, si Rian Darwin, udah tahu nyali sebelum dibasar tuh udah tahu. Si Danu juga udah tahu. Danu Gudang ya bang? Danu Gudang ya, udah dari zaman SMP tuh udah tahu. Udah tahu. Jadi udah nggak asing dunia dunia ribut itu dari Kang Goda, emang udah dari SMP-nya ya Bang Kang Goda ya? Memang hobi. Hobi pada masa itu ya bang. Nah, gua ngedengar juga nih, bahkan Kang Goda sempet juga nih masukin sekolahan lain yang notabene rival lah, tetanggaan ya. Boleh tuh pengen denger juga nih, mumpung lagi ada orangnya gitu kan. Bisa tuh diceritain bang, gimana sih? Kalau gitu sih ceritanya gimana ya? Itu dulu saya punya teman di Bijak lah. Ya. Di Bijak dekat pasar kan tuh. Kalau saya sih istilahnya dari kampus juga ada Bijak nih. Ada Bijak sering saya tolongin kok di Haram. Di Haram di kampus saya tolongin. Ketika saya ke Bijak nemuin teman saya, masa saya mau disikat kayak gitu kan? Nah, kayak gitu. Nah, saya ke situ masuk ngobrol, alhamdulillah semakin ke situ semakin tiap hari tuh ada yang iseng. Lagi nongkrong tuh saya di sebelah Bijak pakai topi, sama anak Bijaknya percamanan nih. Pastar, kok ada di sini? Iya mau nemuin teman saya. Ngapain? Ya mau kenapa kalau ditemuin? Berani aman di sini, berani. Topi saya dibuka tuh, diambil. Silakan kalau berani ambil aja. Tapi suatu saat pasti ketemu, pasti saya temuin mau basis mana saya bilang. Pasti saya kejar. Gak lama, yang fotokopian itu tempat saya duduk, Ya. marah. Topinya diambil, kembalikan ke saya. Satu orang kok mau kalian gebukin atau ya? Pas gitu, basis paruh apa repot ya? Pada lihat saya digulung, Bang. Pada lihat digulung. Ngontek yang di Basar, udah pertengahan jalan nih. Pertengahan jalan, udah mau nyerang ke Bijak. Saya keburu lolos, udah ada beres saya bilang. Saya nggak mau masalah saya nih jadi ramai nanti di Basar saya bilang. Nah, nanti aja di basis lah kita ramein. Tapi alhamdulillah semenjak kejadian itu bebas saya di Basar, di Bijak. Nongkrong Masuk terus. aja. Bahkan ketemu sama anak AUD. Ngobrol sama anak AUD namanya basis kampus ya, namanya si Peri. Peri. Ngobrol saya Kang. Boleh kalau Peri lihat, boleh nanti dibuktiin betul apa enggaknya saya ngobrol di Bijak. Tapi nggak benturan tuh bang tuh? Enggak, soalnya kalau saya benturan saya bilang Bijak haram, balik kampus, habis nggak bisa nongkrong. Saya pretelin semuanya saya bilang kayak gitu. Kalau saya niat kan yang bawa Bijak kampus anak buah saya. Oh gitu, jadi udah ngedon duluan lah ya bang ya? Duluan. Karena ngedonnya itu kan karena udah tahu bang, udah tahu lah, udah center udah gitu ya, orang kuatnya lah kalau untuk di Basar kampusnya ya bang ya. Nah kalau tawuran abang itu orang yang kuat di AUD dan di Basarnya siapa tuh bang? Yang kuat kalau di AUD sih bagi saya sih nggak ada ya. Kalau bagi saya angkatan saya nih bang nih. Kalau di Bastar bagi saya tuh si Mbok, si Ompong yang KTP 2 tuh, si Umang pas udah 3-3, siapa lagi ya? Umang, si Ucok. Tapi yang paling gua sih si Mbok. Bob ya? Itu paling depan. Nanti lah mudah-mudahan si Bob naik lah. Siap. Nah buat Bob nih, ditunggu nih ceritanya nih nanti buat nostalgia zaman STM-nya nih, dalam konteksnya kita mengingatkan aja bahwa gue zaman sekolah saking ngebelain nama sekolahan tuh nyawa banyak yang melayang gitu ya bang ya. Jadi lebih ke arah ke sekarang itu edukasi gitu ya bang. Cuman tetap kita kan harus tahu perjalanan si narasumber gitu bang. Jadi makanya diceritain ini dulu. Nanti kan ada sebab ada akibat gitu ya bang ya. Kelas 2 bang, gua mau nanya langsung ke kelas 2 mungkin ya bang ya, karena mungkin ya sebagian abang udah pada lupa ya bang ya, karena udah lama juga kan. Nggak dengar juga kelas 2 nama Kang Goda ini udah rival udah banyak yang kenal, bahkan untuk ketemu ogah lah ibaratnya, untuk buy one langsung gitu ya kan. Bisa tuh bang diceritain di mana aja lah. Kalau
buat saya pribadi ya sebetulnya nggak ngerasa kayak gitu juga kan. Ya. Cuman kalau memang orang bilang kayak gitu ya sah-sah aja. Ya. Itu hak mereka ya. Memang pas saya kelas 1 kerasa memang berantem itu ya namanya orang belum kenal ya, dijajal terus. Pas saya udah mulai kelas 2 tuh udah jarang. Biarpun saya ajakin nih, udah nggak mau. Banyak lah, boleh ditanya angkatan saya. Kalau anak-anak out tuh bagi saya, angkatan saya nggak ada. Nggak ada. Bahkan saya jadi berteman, kebanyakan ketemu di haram pun seleh halo. Kalau ada saya nggak jadi berantem. Karena udah tahu Kayak udah gitu. bosen juga kali ya. Nah, mendengar juga nih kan Bang Oda dulu rame tuh kalau nggak salah info pernah yang namanya ribut di kampungannya Aus Pisan daerah ya untuk daerah Ciberem lah. Betul. Gimana tuh Bang ceritanya? Jadi kan banyak yang pengen tahu kan cerita Anggoda itu. Itu waktu kelas 2 kan ya? Ya. Waktu kelas 2 sebetulnya sih masalah sepele ya, masalah blokan mungkin ya. Memang di situ out juga banyak. Pas di zaman saya Bastard tuh adalah 1 2 3 orang mah ada di situ. Masalah ada adik kelas saya namanya Denny masalah sama anak out. Jadi bawa kampung lah namanya. Tadinya mau saya selesaiin Kak. Saya temuin ke Telkom ya, ke kampungannya banyak anak out lagi pada kumpul, lagi pada mabuk. Yang biasanya nggak berani nonjok saya, kok tiba-tiba nonjok saya gitu loh. Awalin gitu Bang. Dikebukin, motor saya hancur, mau dipukul pakai batu saya, pakai batu diangkat sama kawan saya yang tadinya nggak punya nyali, jadi punya nyali, jangan katanya. Terus si anak yang nggak berani berantem sama saya itu bilang, tunggu lu di atas katanya, mau gua serang katanya. Kok ini anak berani, gua bilang. Pas gitu sakit hati juga gua, sakit hati Bang, anak ini mesti gua bacok, gua bilang kan. Sakit hati, mutar ke Pengbahan, anak rumah anak Bastar, ada si Sume, si Kumang dah, boleh ditanya nanti. Pinjam deh gua CR, saya bilang. Gue sakit hati sama anak ini, karena gue mesti bacok malam ini, gue bilang kan. Pas itu dikasih, pergi ke warung Awi, ke kontrakannya si Cimarwi itu. Di situ ada anak-anak juga, cuman ada tamu ya dari Ciomas, seingat saya waktu itu. Marwi nggak ikut, Cimot nggak ikut, Cimot megang gelar sawit tuh. Pas udah nyampe Ciberem, tempat kawan saya kumpul, janjian, nggak lama, udah dari bawah udah datang tuh. Ya. Kampung juga ikut, anak sekolah, alumni semua pada ikut. Dari Ripal tuh. Ya bagi saya kan kalau udah emosi, saya bilang AA. Pas saya maju, pada maju Cimot, kita cuma sama calon ya, maju. Saya bilang, Cimot udah nggak ada. Kok saya sendiri, saya bilang. Saya sendiri, yang tengah mau saya bacok, yang saya cari itu nggak ada. Saya juga nggak mau bacok kalau belum ketemu yang tadi yang gebukin saya, yang menyebutkan. Pas saya lihat di pinggir, saya dibacok lagi saya Bang. Saya bacok lagi, ya adalah korban di situ, ada korban. Nggak ngeri juga saya lihatnya, barang saya udah nggak ada, di orang masih pegang satu-satu. Saya mau lari, mau kabur, adik kelas tuh si Denny jatuh di situ Bang. Oh iya. Jatuh. Terus nggak mau saya, daripada dia mati, Balik lagi. nggak balik lagi, saya kasih badan saya kayak gini. Tadi dibacokin, kena juga kepala tuh. Iya. Karena ada dia lari, ada gang kecil, saya juga lari ke sana. Lari. Pas besoknya dengar udah rame, ada masalah urusan sama polisi lah kayak gitu. Mau saling tuntut lah kayak gitu. Kalau saya bilang di pihak saya nggak usah saling tuntut saya gitu. Kayak gitu. Cuman mulai dari situ rame-rame, sekolah juga saya udah jarang ya, udah nyumput-nyumputan saya ke rumah-rumah teman. Ya. Di situ yang mulai ada rasa sakit hati juga Bang. Ya. Saya ngerasa saya ngebelain nama Bastar. Ya. Tapi kok udah kejadian ini pada nggak ada gitu loh. Ya. Sempat sakit hati. Apa gua masuk out ya lebih? Ya. Kalau masuk out aja, udah ada niatan kayak gitu Bang. Ya, karena rasa sakit hati itu ya Bang ya, di saat kita lagi ada masalah, teman-teman malah
nggak ada yang malah ngejauh bang. Iya, malah ngejauh, bukannya ibaratnya support gitu ya bang ya, malah ngejauh. Dari situ abang sakit hati mau masuk out. Boleh tuh bang diceritain gitu yang katanya juga dengar nih, bahkan pernah juga pakai seragam out nyamperin anak outnya tuh bang di Harap apa di mana itu bang? Jadi pas kejadian di Ciberem itu bang ya, saya disuruh pulang dulu. Pulang saya ke rumah abang saya di Binjai itu, ketemu abang saya, memang kangen juga lama nggak ketemu. Ya. Kalian pulang, ada mungkin 4 bulan 5 bulan ya. Saya di rumah abang saya di Binjai, balik lagi saya ke Bogor. Hati ini pengen sekolah juga kayak gitu kan. Cuman sekolah uang dari mana gitu kan? Orang tua udah nggak percaya, nggak percaya, kayak gini. Mikir terus saya, mikir tiap hari. Cuman sakit hati juga kawan-kawan saya ini kok nggak ada yang ngebiayain gitu kan? Gitu. Entah saya punya kawan anak out, pinjam seragamnya, saya bilang, ya pengen ngetes nyali anak out juga, pengen tahu gitu, pengen tahu marah nggak nih saya masuk out kayak gitu kan. Saya sama kawan saya tuh ada satu, saya suruh tunggu di Empang. Saya bilang kamu tunggu sini takut ada apa-apa, saya bilang. Saya mau gabung out aja, saya bilang. Mau masuk PGRI 2 lah, saya bilang kan. Ya. Memang udah ada niatan saya masuk PGRI 2. Nongkrong saya ke Haram, ketemu anak out salaman, saya ada di pihak kalian, saya siap tarung, saya gituin. Oh itu anak outnya langsung respect kan, biasanya wah ini yang semalam habis ngenain anak gua nih. Pasti kan otomatis langsung, kadang kan orang mah ngegeruduk nih langsung ngegulung, namanya dia nyamperin kan gitu. Kalau buat saya sih gini bang, ketika dia ada niat jahat ke saya, suatu saat pasti ketemu sama saya. Entah satu-satu pasti ketemu, pasti saya sikat. Cuman alhamdulillah responnya pada bagus. Ayo dah kita turun ke bawah. Oh langsung tuh? Langsung, kebetulan ada anak pastar di seberang PTM tuh. Ada anak pastar ke bawah. Di situ anak pastar rame, kelas 1, 2, 3 ada tuh. Si Oji juga ada tuh, si Oji ada, si Ye ada, teriakin, wadah pengkhianat. Saya bilang pengkhianat, diam sambil jalan. Ada maju dikit saya sikat anak pasar. Anak pasar ada yang maju saya sikat. Paling depan saya sikat. Saya habisin mau ketemu di jalan pasti saya incar gitu. Ya. Tapi nggak ada yang maju. Karena buat saya kalau kalian maju berarti sama dengan benci sama saya kayak gitu kan. Cuman nggak ada yang maju, alhamdulillah. Saya pun responnya baik kayak gitu. Nggak lama kemudian banyak anak-anak pasar yang nemuin Kang. Banyak nemuin, kenapa sih dah gini-gini? Kok sudah kejadian baru nemuin kayak gitu kan? Ya. Kenapa nggak dari awal gitu? Ya, dari kasusnya itu ya bang ya. Makanya pas dari situ pada ngebaikin nih semua nih. Kenapa gini-gini? Ngari gabung lagi. Ya saya juga entah berapa bulan ya mikir-mikir dulu. Pas di situ ya udahlah, saya lepasin. Pasar nggak ngikut lagi, out juga enggak, masuk saya ke SMK lain. Ya. Di lulusnya abang di mana? Di Taruna Bangsa. Di TB ya bang ya. Taruna Bangsa. Masih banyak banget nih Kang Goda, mau ngulik lagi nih. Wow. Cuman pas di Taruna Bangsa itu bang, saya daftar nih, mau daftar ke STM. Tiba-tiba musuh saya itu ada, lihat saya di gerbang. Oh yang itu pernah di Ciberem itu berantem. Ciberem itu. Nah, saya dicekek, digebukin, saya mau ketawa aja. Ketawa, nggak lama dia dipanggil gurunya. Saya pun nggak jadi masuk STM, jadi masuk SEMEA jadinya. Karena ada dia udah di STM dulu nih, rival dulu tuh. Betul. Soalnya kan buat apa saya ladenin kalau ujung-ujungnya urusan sama polisi. Ya benar bang, karena udah ngalamin juga ya bang ya. Betul. Sampai titik puncaknya merasa kecewa lah, ada yang pernah dikecewakan juga gitu ya bang ya, sama teman sendiri gitu ya bang ya. Ya istilahnya gini Kang, saya kayak gini demi pastar, demi kawan-kawan. Kalau nggak demi pastar, demi kawan-kawan, saya nggak mungkin kayak gini. Ya. Istilahnya sengsara ya, masih sengsara. Istilahnya saya nyumput-nyumputan, makan nggak jelas, dikasih uang enggak, yang ada pada ngejauhin. Ya. Sedih di situ bang. Ya benar. Pasti bang. Secara batin bergolak gitu ya bang ya. Gue udah ngebelain semuanya, taunya kok di saat gua ada kasus malah ngejauhin. Yang tadinya bilang teman, tuh mana aja lah, gini-gini jarang nongkrong, yang hilang. Jadi kalau temen tuh kelihatannya di situ ya bang ya. Mana yang ibaratnya yang timbul, walaupun ibaratnya dia ngabarin, nanya kabar aja, kita udah senang. Berarti teman kita ada yang
peduli ya bang ya. Betul. Makanya saya dulu kalau di kelas tuh lagi baik-baik, lagi kejam-kejam saya Kang. Oh gitu. Makanya kalau ada saya lihat mantan anak buah saya nih, saya ingat gitu, saya ludahin. Udah jalan saya ludahin. Banyak yang kayak gitu, ada di kelas. Kesel kali ya Kang. Saking kesalnya, tapi dia orang mah sesudah saya ludahin nih, mikir juga saya melawan enggak, ngapain saya ludahin ya kayak gitu. Mikir juga pasti sesudah diludahin, tapi Iba. sering aja. Saking kesalnya gitu. Ah itu kan konteksnya kisah ribut yang kalau bisa dibilang rutinitas yang ekstrim ya bang. Kalau kisah-kisah sedihnya zaman putih abu tuh pasti ada aja ya bang ya. Bolehlah diceritain kisah-kisah sedih dari Bang Goda, jangan senangnya aja nih. Kalau ekstrim udah pasti Bang. Udah pasti, soalnya pas kita sekolah tuh istilahnya taruhannya disebut nyawa, udah pasti nyawa Bang. Ya. Udah pasti nyawa, soalnya tiap hari kita bentrok, entah lawan mau bawa sajam samurai, celurit kayak gitu kan. Ada rasa was-was juga kayak gitu. Cuman dibalik itu ada nostalgia, ada lucu-lucunya juga, ada sedihnya. Yang paling sedih itu ketika saya udah kasus nih ya, udah normal lagi sekolah sama almarhum, ada simbok juga banyakan. Aun dari atas nih Bang, Aun dari atas mau nurunin. Si almarhum ini bilang, lu mah jangan ribut dah, udah pada nggak mau, udah nggak pada mauan ribut sama lu mah katanya. Lu kan senior gua bilang, lu juga kan punya nama, udah sama gua aja katanya. Sama gua pas depan PTM tuh bentrok dia, bentrok rame-rame. Auknya naik tangga, kok saya lihat berdarah kepalanya Bang. Kok berdarah, saya bilang, yang biasanya kuat saya bilang, kok berdarah. Tadi kena bacok, saya juga ngamuk Bang. Anak Auk naik ke tangga, kejar semuanya sampai ke atas, sampai ke halte tuh, haram. Kejar, pas beres gitu, kawan saya yang kepalanya berdarah tuh agak lemas. Saya pegang, ada kawan bawa motor tuh, bawa aja lah ke 24 jam saya bilang. 24 jam dibawa ke pondongan sama saya nih, saya gendong di tengah tuh di motor, nggak kuat Bang. Udah pihak 24 jamnya itu nggak kuat. Saya bilang bawa ke PMI aja lah. Bawa ke PMI itu nggak berapa hari ya, entah 3 hari atau 4 hari, koma, langsung meninggal. Ya sedih, kalau ingat itu pasti sedih. Soalnya saya sendiri yang ngangkat gitu Bang. Buat khususnya alumni Bastar ya, minta doanya buat almarhum Jejeng ya. Jejeng. Biar dilapangkan kuburannya dan diampuni segala dosanya selama hidup dan diterima amal perbuatan baiknya. Jangan lupa berziarah lah. Jangan lupa gitu aja Bang. Yang pernah ikut di kejadian, yang tahu, jangan pernah lupain lah. Setahun sekali setahun 2 kali ziarah lah ke sana ya. Karena sama adik kelasnya pun saya komunikasi Bang, sama Bob tuh. Sama Bob, masih saudaranya tuh komunikasi. Ya kalau jadi ingat cerita ini, ya ingat adik kelas kita ya dulu ya, almarhum ya. Ya semoga yang teman satu angkatan adik kelas 2011 ke bawah, jangan pernah, kalau bisa setahun sekali ataupun berapa, nyekar lah ya Bang ya ke almarhum ya Bang ya. Nggak lupa lah. Soalnya kan Ingat perjuangan ya Bang. karena nama Bastar juga dia kayak gitu. Ngebelain nama sekolahan ya Bang ya, sampai nyawa melayang ya Bang. Mungkin kalau di saya pribadi, anak saya atau keluarga saya kayak gitu mungkin entah kayak gimana gitu. Sedih juga Bang. Sedih Bang. Kisah sedihnya ya Bang ya. Ada senang, ada sedihnya. Cuma ya pasti banyak senang-senangnya. Ya namanya STM ya Bang ya. Tuh. Yang saya ceritain, kalau buat kalian ada salahnya, ya jangan dimasukin di hati lah. Ya. Ini mah hanya cerita saya pribadi. Benar Bang. Baik atau enggaknya, nggak usah sakit hati lah. Ini mah saya ceritain apa adanya, Ya. yang bagi saya itu cerita. Karena itu cerita real semua dari perjalanan Kang Goda ya. Itu perjalanan saya waktu di ininya di Bastar lah.
Itu saya ceritain gitu, saya ceritain apa adanya kayak gitu aja. Mungkin kalau memang ada yang kurang percaya, abaikan aja gitu aja. Ya. Takutnya kan takutnya nih pikir saya ada cerita bohong itu aja sih. Ya. Karena kan pro kontra udah pasti ya Bang ya. Betul. Sendirinya aja. Yang suka komen aja, yang nggak suka nggak usah komen, itu aja. Mantap. Dikarenakan punya cerita masing-masing Bang. Kita sesama sekolah itu punya cerita masing-masing ya. Dan mohon maaf mungkin kalau nama sekolah lain ke bawah-bawah gitu. Memang fakta itu lawan kita gitu loh. Ya karena sekeliputnya itu aja ya kalau di Bogor ya Bang ya. Betul. Apalagi basis ini musuhnya ini pasti. Nih, udah pasti gitu ya Bang ya. Makasih banyak nih buat dari Albes Channel, buat Bang Oda yang udah nyeritain masa-masa putih abunya dari kelas 1, kelas 2 sampai larinya lulusnya di sekolah lain, kisah senangnya, sedihnya, susahnya, tanda tawanya. Ada nggak sih Bang pesan-pesan ini buat adik kelas biar janganlah kayak apa yang dialamin Kang Oda gitu? Istilahnya ini kan ya, kalau buat saya hati ini walaupun lulus di sekolah lain tetap Bastar, Ya. Bastar 423 di KTP is the best ya. Ya. Is the best. Hati ini tetap Bastar. Buat adik-adik yang masih sekolah, yang masih tawuran lah kayak gitu. Sebetulnya sih kalau saya pribadi lebih baik dihilangkan lah kayak gitu. Ya. Cuman buat saya susah juga kan. Ya. Susah untuk dihilangkan lah, nggak mungkin bisa 1 Instan. tahun 2 tahun lah kayak gitu. Ya. Cuman buat adik-adik sebisa mungkin utamakan sekolah, tawuran mah nomor berapa lah gitu. Ya. Utamakan keselamatan itu aja. Selagi bisa dihindari, hindari aja. Ya. Jangan takut disebut pengecut. Itu aja sih. Karena masa lulus dari sekolah itu perjuangannya masa yang sesungguhnya Bang kalau dalam hidup ya Bang ya, susahnya nyari kerja, susahnya apa kalau kita masih ya orang mau udah bikin konten lu masih aja tawuran gitu. Sebetulnya sih bukan susah nyari kerja Kang. Oh, gitu. Bukan susah nyari kerja. Cuman orang tua itu gimana ya? Was-was itu loh. Ya. Was-was anak saya pulang selamat kan nih. Jadi itu yang saya alamin jadi ya. Saya alamin yang dulu saya tawuran gini-gini, saya mengalami juga. Karena sekarang udah menjadi orang tua ya Bang ya. Adik saya sekolah di sini atau saudara saya aman nggak ya? Aman nggak ya? Kalau bisa sih sekolah yang dekat gitu. Ya, jadi kepantau ya Bang ya. Ya betul. Ada rasa was-was juga Bang. Ya. Ya buat adik-adik kita lah sebisa mungkin hindari tawuran lah. Hindari tawuran, jauhi. Jangan takut dibilang pengecut itu aja. Lebih baik utamakan sekolah. Istilahnya kalau lu punya masalah belum tentu kawan lu ada. Ya. Pintar-pintar cari kawan. Ya. Jangan pengen dilihat, wah si Goda jago nih gini-gini. Jangan pernah pengen dipuji di depan. Pujilah. Lebih baik dipuji di belakang daripada di depan. Kalau buat saya kayak gitu ya. Semoga pesan-pesan dari Bang Goda ini sampailah ke adik-adik kelas kita ya Bang ya. Nah, satu nih Kang, saya kebetulan aktif di organisasi nih. Oh ya. Ini mah mungkin agak ke pinggir dikit Ya, ya. nggak apa-apa. Ini mah buat yang ada di kampus aja nih. Buat kebetulan saya aktif di organisasi Gibas ya, di sektor Taman Sari. Kebetulan di situ semua banyaknya alumni. Ya. Alumni Ya, Bastar. Bastar. Alumni Bastar. Kalau yang alumni Bastar kampus, kalau memang minat, nggak masuk Gibas, kita bersama-sama lagi. Ya. Yang dulunya di Bastar, sekarang kita di Gibas gitu. Ya. Kita persaudaraan berlanjut gitu. Ya, benar Bang. Dan Buat alumni ya Bang. Jadi makin solid. Makin solid lagi ya Bang ya. Yang Keluarganya dulunya ya. jarang ketemu, ya jadi ketemu lagi. Bisa silaturahmi ya Bang ya. Entah mungkin di organisasi lain juga. Ya. Adalah kayak Ya. gitu. Ini mah saya kebetulan di Di Gibas. Gibas ya Bang ya. Boleh lah gitu. Organisasi lain pun ya mangga gitu, tapi tetap komunikasi. Komunikasi ya Bang ya. Nah buat kalian semua nih, biar channel ini berkembang, jangan lupa di like, komen, dan share. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang Goda.